Makasih sayang. Utami. 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 Dok, bagaimana kondisi istri saya, Dok? Untungnya cepat terdeteksi. Istri Bapak terkena kanker stadium awal di rahim. Mau tidak mau, rahim istri Bapak harus diangkat. Tunggu dokter, tunggu. Apa memang harus seperti itu? Anak saya ini belum pernah punya keturunan dengan istrinya itu. Kalau rahimnya diangkat kan? Maaf Bu, jalan satunya cuma itu. Mau tidak mau, supaya sel kankernya tidak menyebar, jadi rahimnya harus diangkat. Baik, Dok. Lakukan yang terbaik. Rashid, pikir dulu, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Kalau nggak segera mengambil keputusan, nanti sel kankernya bisa menyebar kemana-mana. Saat ini yang penting nyawa Utami, Bu. Aku nggak mau kehilangan dia. Dok, tolong selamatkan istri saya, Dok. Kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk istri Bapak. Aku gak mau ribut. Aku benci di sini. Aku benci. Aku mau pergi dari sini. Istighfar. Aku benci. Ayolah Tami, istighfar. Utami sudah nggak punya rahim. Dia pasti sudah nggak bisa hamil. Buat apa Rashid harus mempertahankan rumah tangganya lagi? Bu, Mbak tunggu di sini saja ya. Selain pasien dilarang masuk. Ibu harus kuat ya. Ibu harus bertahan. Fatma gak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Pokoknya Fatma akan ngelakuin apa aja untuk kesembuhan ibu. Ya, ibu harus kuat. Maaf ya Mbak. Ibu. Aku benci dokter-dokter di sini. Karena mereka gak tahu. Mereka ambil rahim aku dan mereka gak tahu pentingnya rahim. Buat seorang perempuan seperti aku, Pak. Kamu salah, justru mereka menolong kamu. Udah gak ada pilihan lain selain mengangkat rahim kamu. Kamu bilang gak ada pilihan. Mas, banyak pilihan lain, Mas, banyak. Kamu kebayang gak sih satu seorang perempuan gak punya rahim? Aku malu, Mas. Rahim kamu diangkat karena kankernya sudah menyebar kemana-mana. Aku gak mau di sini, aku mau pergi di sini. Astagfirullahaladzim. Memang gak ada jalan lain dok selain operasi? Gak ada Mbak, satu-satunya cara Ibu Mbak harus dioperasi. Tapi saya gak punya uang sebanyak itu dok. Kalau Mbak punya BPJS, kami bisa bantu. Kalau gitu saya buat sekarang ya. Nggak keburu Mbak, Ibu Mbak harus diambil tindakan sekarang juga Mbak. Saya tunggu Mbak di ruangan saya. Permisi ya Mbak. Aku mau pergi dari sini. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Kamu tenang. Aku mau pergi. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau. Tami, tenang. Aku nggak mau di sini. Ya udah mbak, kalau nggak ada, ibu harus dioperasi mbak. Penyakitnya udah parah. Kalau nggak dioperasi, aku nggak tahu gimana lagi nasib ibu. Iya mbak, pasti biaya lumayan besar. Tapi nggak apa-apa mbak. Kalau nggak ada, biar saya cari pinjaman lain. Terima kasih mbak. Ya Allah. Fatma? Loh, kenapa kamu nangis? Ibu saya masuk rumah sakit, Bu. Dan kata dokter harus dioperasi. Oh, kasihan sekali kamu ya. Pasti biayanya sangat besar ya. Kamu tenang aja.
aja. Saya bisa bantu kok. Bu Inggit sendiri ngapain di sini? Itu Utami kena kanker rahim. Astagfirullahaladzim. Terus gimana, Bu? Ya, rahimnya harus diangkat. Kita cari tempat untuk ngobrol ya. Siapa tahu ada jalan keluar. Mas, setelah ini pasti ibu kamu sudah menyiapkan wanita lain untuk kamu, Mas. Astagfirullahaladzim, Tami. Pikiran kamu jangan lantur kemana-mana. Kita tahu, Mas. Ibu kamu selama ini menuntut kita untuk punya anak. Gimana perasaan mama kamu kalau tahu setelah aku gak punya rahim? Udahlah, Utami. Kamu gak usah mikirin itu. Gak bagus untuk kesehatan kamu. Enggak, Mas. Kita harus pikirin dari sekarang, Mas. Gimana kalau ibu kamu menyiapkan wanita lain supaya kamu bisa menikah dan mempunyai keturunan lagi? Mas, semua itu ada di tangan kamu, Mas. Kalaupun memang kamu harus menikah lagi, aku gak apa-apa, Mas. Aku ikhlas, aku gak apa-apa. Udah, Tami. Kamu gak usah pikirin itu ya. Ibu bener mau nolong Fatma? Iya, Fatma. Ya Allah. Tapi, Bu, Udahlah, Fatma. Kamu gak usah pikirin. Ibu akan bantu kamu 100%. tapi kan biaya operasi itu mahal, Bu. Fatma cuma takut Fatma nggak bisa ganti ke ibu. Enggak, Fatma. Ibu nggak mau kamu pulangin uangnya ke ibu kok. Ibu serius? Iya, saya sangat serius. Asal kamu juga bantu saya ya. Bantu apa, Bu? Menikahlah sama Rashid. Mas, ayo jawab. Gimana kalau ibu kamu menyuruh kamu menikah lagi? Udah kamu jangan terlalu banyak pikiran ya. Aku tahu, Mas, aku bukan wanita yang sempurna. Aku tahu, ayo jawab. Mas, kamu mau kemana? Aku mau cari udara segar. Gimana? Kamu mau kan bantu ibu? Enggak mungkin, Bu. Mas Rashid itu masih memiliki istri dan saya nggak mau melukai perasaan istrinya, Bu. Fatma, nggak ada yang nggak mungkin kalau memang kamu niat bantu ibu. Nggak ada salahnya kan? Kalau kita sama-sama saling bantu, ya? Saya memang butuh uang banyak, Bu, untuk operasi ibu saya. Tapi saya masih punya perasaan. Saya pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Kalau kamu berubah pikiran, saya ada di sini ya. Fatma, kamu kenapa? Bilang ya sama ibu kamu. Aku ini emang orang susah. Tapi harga diri aku nggak bisa dibeli begitu aja. Aku nggak ngerti maksud kamu. Bilang sama ibu kamu, aku nggak akan pernah menikah sama kamu. Bu, ibu ngomong apa sama Fatma? Ibu nggak ngerti maksud kamu? Ibu minta Fatma nikahkan sama aku. Ibu belum gila, nggak mungkin lah ibu ngomong kayak gitu. Ibu ngomong kayak gitu karena ibu dengar vonis dokter kalau rahimnya Utami itu harus diangkat. Iya, memang kenapa? Ibu nggak mau kamu selamanya nggak punya keturunan. Memang kamu mau seperti itu? Coba kamu pikir. Saat dulu kamu menikah, ibu berpikir bahwa kamu akan segera kasih ibu cucu. Tapi ini apa? Apa? Istri kamu itu nggak akan pernah kasih ibu cucu. Ibu harus mengerti perasaan aku dengan Utami, Bu. Gak bisa minta Fatma langsung nikah gitu aja sama aku.
nggak penting. Yang penting ibu mau cucu. Sebelum ibu meninggal, ibu mau kamu kasih ibu cucu. Itu aja. Lagian, soal Fatma yang marah kamu nggak perlu pikirin. Ibu yakin kok. Dia akan segera berubah pikiran. Maksud ibu? Ya, dia akan dengan senang hati menerima tawaran ibu. Dok, Pak, saya dari tadi nunggu Mbak. Mbak kemana? maaf dok. Kita sudah nggak punya waktu lagi Mbak. Kalau Mbak setuju ibu Mbak dioperasi, kita akan siapkan operasinya malam ini juga. Kalau sudah lewat hari, saya angkat tangan Mbak. Ya Allah, ini pilihan sulit buatku. Apa aku harus nyerah demi keselamatan ibu? Bagaimana Mbak? Saya banyak pasien yang harus diurus Mbak. Saya nggak punya waktu lagi. Saya setuju dok, saya setuju. Oke Mbak, saya permisi. Bu. Iya, Fatma. Ada yang bisa saya bantu? Saya setuju sama ibu. Saya mau menuruti semua kemauan ibu. Asalkan ibu mau membiayai biaya operasi ibu saya. Oh iya, itu sudah pasti Fatma. Kamu tenang aja. Tapi sebelum itu saya harus tahu, Bu. Kenapa saya harus menikah dengan Mas Rashid? Ibu kan sudah kasih tahu kamu. Kalau istrinya Rashid itu nggak akan pernah bisa melahirkan. Sedangkan ibu mau sekali Rashid itu punya keturunan. Fatma, kalau kamu mau, hari ini juga ibu akan selesaikan administrasi ibu kamu. Gimana? Ayo. Fatma, dari mana kamu dapatkan uang untuk biaya operasi ibu, nak? Udahlah, ibu nggak usah pikirin. Yang penting ibu sembuh. Fatma, jawab dulu. Kamu itu ngutang sama siapa, nak? Ibu tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari ibu. Ibu tuh cuma nggak mau kalau kamu tuh nantinya terbelit sama masalah hutang, nak. Bu Inggit yang udah menolong biaya rumah sakit ibu. Bu Inggit? Ada apa dia mau melunasi biaya operasi ibu? Fatma, kamu jujur sama ibu. Kenapa Bu Inggit sampai mau bayarin biaya operasi ibu? Gak mungkin Bu Inggit itu mau meminjamkan uangnya begitu saja. Ibu tahu betul siapa Bu Inggit itu. Bu Inggit minta Fatma untuk menikah dengan Mas Rashid. Ya Allah, Fatma, kamu tahu kalau Rashid itu sudah beristri, nak? Iya, Bu, Fatma tahu. Tapi Fatma juga nggak mau sampai kehilangan ibu. Fatma tahu apa yang Fatma lakuin itu salah, Bu. Fatma minta maaf. Tapi Fatma ngelakuin semua demi kesembuhan ibu. Ya Allah, anakku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, saya kesini mau ketemu sama Bu Inggit. Sekalian saya mau bilang sama Mbak, saya Fatma, Mbak. Oh, jadi kamu yang namanya Fatma, perempuan yang mau dijodohkan dengan suami saya, gitu. Enak juga ya jadi kamu kalau aku pikir-pikir. Udah
Ibunya sakit, operasi dibayarin. Tinggal bayar dengan kawin sama suami orang. Maafin saya Mbak. Saya juga sebenarnya nggak nyaman dengan ini semua. Saya terpaksa ngelakuin demi kesembuhan ibu saya Mbak. Kalau kamu nggak nyaman, kamu nggak mungkin terima begitu aja. Kalau kamu waras ya kan, dan kamu perempuan baik-baik, kamu nggak mungkin ya. Walaupun kamu susah uang, kamu nggak akan pernah mau dijodohin sama laki-laki yang sudah punya istri sah, tau nggak? Saya istri sahnya, asal kamu tahu ya. Saya minta maaf Mbak. Terserah Mbak mau menghujat saya seperti apa, tapi yang tahu perasaan saya sekarang ini cuma saya doang Mbak. Loh, Fatma? Kok kalian ngobrolnya di luar? Ayo masuk. Kamu tuh ya, ada tamu kok malah diajak ngobrol di luar. Harusnya kamu itu tahu tata krama. Kalau ada tamu itu dipersilahkan masuk, disiapin minum. Malah diajak ngobrol di luar. Ayo, sekarang kamu buatin minum. Cepat. Iya. Fatma, kamu tenang aja ya. Kamu nggak usah khawatir soal utang. Biar semua ibu yang atur. Ya, ayo masuk. Iya Bu. Ada apa ini? Hah? Kenapa kamu? Kenapa? Mas, aku tahu aku memang bukan perempuan yang sempurna. Aku tahu aku gak bisa punya keturunan. Tapi ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu izinin aku angkat rahim aku. Astagfirullahaladzim. Kamu masih mikirin itu? Mikirin itu? Jelas-jelas aku mikirin. Mas, perempuan tanpa rahim bukan perempuan, Mas. Aku ini gak punya rahim. Aku ini gak bisa punya keturunan lagi. Tami, kita masih banyak solusi. Kita bisa angkat anak. Kalau Allah mengizinkan, kamu masih bisa hamil lagi. Tapi rahim kamu itu memang harus diangkat. Kalau tidak, kankernya menyebar. Mas, lebih baik agar aku menyebar. Lebih baik aku mati daripada aku lihat kamu menikah sama perempuan lain. Aku mencintai kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Cinta? Kamu gak pernah cinta sama aku. Cinta kamu, kasih sayang kamu cuma sebatas punya keturunan. Tapi mau gimana lagi, Tami? Ibu selalu nuntut aku, minta keturunan. Mas, aku mau kita keluar dari sini. Aku gak mau tinggal sama ibu kamu. Aku gak mau. Aku gak mau tinggal sama ibu kamu. Kamu tega tinggalin ibu? Jadi kamu masih mau menikah lagi? Itu mau kamu? Hah? Itu mau kamu? Kamu mau menikah lagi, iya? Tapi mana minumannya? Loh, ini apa-apaan sih? Malah tangis-tangisan, drama-dramaan. Ada apa ini? Nah, ayo temenin ibu ngobrol sama Fatma. Sekarang, ayo. Bu, saya ini perempuan. Saya ngerti banget perasaannya Mbak Utami seperti apa. Iya, ibu juga tahu. Ini adalah keputusan yang sulit. Tapi akan jauh lebih sulit kalau sampai Rashid nggak punya keturunan. Soal perasaan kalian, ibu yakin kok. Dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan kalian akan saling mencintai. Kamu juga harus dengar ini. Sebuah pernikahan dalam keluarga besar adalah sebuah kebanggaan. Tapi pernikahan tanpa keturunan adalah sebuah kehancuran buat keluarga besar. Fatma, ibu memilih kamu karena ibu tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi Bu, saya ini cuma anak pembantu di sini. Dan Mas Rashid pasti malu kalau menikah dengan saya. Pasti harga diri Mas Rashid akan turun Bu kalau menikah dengan saya. Enggak Fatma, enggak. Kamu memang anak seorang pembantu. Tapi kamu cantik, solehah, dan juga berpendidikan tinggi. Jadi ibu sudah siapkan hari pernikahan kalian.
Lagian kan saya sudah bilang, harga diri sebuah keluarga adalah ditentukan dengan ada atau enggaknya keturunan. Itu aja. Bu, saya ikhlas. Saya ikhlas kalau Mas Rasid harus menikah dengan Fatma. Mas, Ibu benar. Malulah keluarga kamu kalau kamu nggak bisa mempunyai keturunan. Ya baguslah kamu sadar. Fatma, tunggu apa lagi? Istrinya aja sudah kasih izin. Tapi Bu, saya mohon. Saya mengizinkan Mas Rasid menikah dengan Fatma. Asal Ibu menyetujui permintaan saya, Bu. Hei, kok pakai syarat segala? Memangnya kamu ini siapa? Bu, tolong Bu. Saya ini masih istri sahnya Mas Rasid, Bu. Ya sudah cepetan. Apa syaratnya? Syaratnya kalau Fatma melahirkan anak pertama, saya mau anak itu menjadi milik saya, Bu. Dan bukan cuma itu, Bu. Saya mau kalau anak itu lahir, semua orang tahu bahwa itu bukan anaknya Fatma dan aku ibu kandungnya, Bu. Tami, permintaan kamu itu aneh. Udah Bu, nggak apa-apa. Saya akan turuti apa kemauan Mbak Utami. Kamu yakin? Nggak apa-apa Bu. Bu, saya mau semua perjanjian ini bukan cuma di mulut aja, tapi tertulis. Dan satu hal lagi buat kamu ya Fatma, satu hal lagi. Kalau kamu sampai melanggar perjanjian, kamu angkat kaki kamu dan kamu keluar dari rumah ini tanpa bawa sesuatu hal pun dari sini. Ingat itu. Kamu tanda tangan. Kalian semua udah lihat kan? Bahwa semua perjanjian ini sah. Dan apapun keadaannya, gak ada satu orang pun yang boleh melanggar. Ingat itu. Terserahlah. Mau syah atau enggak, yang aku mau cuma cucu. Rashid, kamu jangan tunda-tunda lagi pernikahan kamu sama Fatma. Ya? Kamu boleh menyimpan cinta kamu sama Tami. Tapi apa yang barusan dia lakukan ke kamu itu sudah membuang jauh-jauh cinta kalian. Itu gak benar. Dan ibu tahu itu gak benar, Bu. Aku mencintai Rashid. Apapun keadaannya aku mencintai dia walaupun hati aku hancur, Bu. Ibu ini juga seorang perempuan, jadi ibu tahu apa yang kamu rasakan. Dengan kemarahan kamu itu, pasti kamu sekarang sudah melupakan Rashid, ya kan? Enggak, Bu, itu gak benar dan ibu tahu itu gak benar. Aku mencintai Mas Rashid dan Mas Rashid itu mencintai aku. Dan kami saling mencinta, Bu. Bla 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 bla. Kamu lihat sendiri kan? Jadi mulai detik ini juga kamu harus cepat lupakan dia. Ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Rashid bin Ahmad dengan Fatma binti Abdul Aziz dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fatma binti Abdul Aziz dengan mas kawin tersebut dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Selamat ya. Aku balas kamu, Fatma. Aku balas kamu.
Kamu tunggu aja tanggal mainnya. Aku sengaja menyuruh kamu tinggal di rumah ini supaya lebih mudah aku menghancurkan kamu. Utami, Mbak, Fatma, kamar kamu di belakangnya. Utami, urusan kamar nanti kita diskusikan ya. Mas, nggak ada yang perlu didiskusikan lagi. Kamar aku tetap di kamar depan dan dia di kamar belakang. iya, nggak apa-apa. Ya iyalah nggak apa-apa. Utami, jaga sikap kamu dong. Kita kan udah sepakat dengan kontrak. Jadi kamu nggak perlu kasar sama Fatma. Oh, begitu ya Mas sekarang sikap kamu sama istri baru kamu? Belum aja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gimana setahun? Yang ada sikap kamu makin kasar sama aku dan sikap kamu makin baik sama dia. Udah deh Mas, lebih baik kamu susul aja tuh istri baru kamu. Sana ke belakang. Fatma, sayang, jangan-jangan Fatma hamil, Bu. kamu hamil. Alhamdulillah ya Allah. Rashid, Rashid, selamat sayang. Iya Bu. Ya, istri kamu hamil nak. Yang benar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan buat keluarga kita. Untung kamu dulu dengerin ibu dan mau menikah sama Fatma. Kalau enggak, sampai kapan ibu harus menunggu cucu? Terima kasih sayang. Kamu bisa bahagia di atas penderitaan aku, tapi ingat ya, aku akan menukar kebahagiaan itu dengan penderitaan kamu. Kamu lihat nanti. Tami, kamu denger kan? Kok kamu diem aja? Udah, ucapin selamat. Selamat ya Mas. Lihat aja kamu Fatma, pasti aku akan balas kamu sama penderitaan. Ya, Ibu. Nah, dikit lagi. Ya, bagus Ibu terus. Ibu. Mudah-mudahan bayi Fatma lahir sehat ya. Ya kalau bayinya lahir nggak sehat, aku nungguin aja. Kalau dia punya bayi yang berikutnya, aku milih yang sehat. Utami, ngomong apa kamu? Biarin. Dikit lagi. Terus Ibu, dikit lagi Ibu. Dorong lagi Ibu. Alhamdulillah, bayimu lahir nak. Alhamdulillah. Keluarga Pak Rashid, Iya Sus, bagaimana keadaan istri saya? alhamdulillah dua-duanya sehat. Bu Fatma melahirkan bayi kembar perempuan. Alhamdulillah ya Allah. Sudah lama nunggu momongan dan sekalinya dikasih langsung 2 nak. Selamat ya sayang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Utami, lebih baik kamu kasih dulu bayinya ke Fatma ya. Iya nak, benar. Bagaimanapun juga bayi itu tuh butuh susu ibunya. Enggak Bu, enggak. Aku bilang aku yang berhak mengurus bayi ini. Dan aku nggak akan rela setetes pun air susu dia masuk ke dalam bayi ini Bu. Aku nggak rela. Tami, Kenapa Bu? Kenapa? Kalian sudah menyakiti aku. Dan sekarang kalian mau melanggar perjanjian ini gitu dengan cara mengambil bayi ini. iya Tami, ibu ngerti. Tapi apa salahnya sih kamu kasih dulu bayi itu dirawat sama ibunya. Setelah dia kuat, sehat, baru kamu ambil lagi, nggak apa-apa. Iya Mbak, benar kata Ibu. Biar saya rawat dulu bayinya ya Mbak. Sehabis itu terserah Mbak bisa ambil dia kapan aja. Enggak, diam kamu. Tami, 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 buka pintunya. Utami, Berhenti lagi. Tami, buka pintunya Tami. Tami,
Buka pintunya, Tami. Utami. Mau apa lagi sih kamu, Mas? Hah? Kamu udah gak berhak atas bayi ini. Pergi kalian, pergi. Kalau sampai terjadi sesuatu sama anak itu, aku nggak pernah maafin kamu. Kenapa nggak dari tadi sih begini? Iya Tami, kamu tenang aja. Bayi ini akan tetap jadi milik kamu ya. Ingat ya, kalau sampai kamu kasih air susu kamu ke bayi itu, lihatin aja. Suatu saat aku akan ajarin bayi itu balas kamu sama air tuba. Ingat itu. Nak. Mas. Ada apa? Badan Nabila panas banget, Mas. Hah? Yaudah, kita bawa ke rumah sakit. Aku ganti baju dulu ya. Iya, Mas. Kalian malam-malam mau kemana sih buru-buru? Bayi Nabila panas, Mbak. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Denger ya Fatma, bisa melahirkan itu belum tentu bisa merawat anak. Masih mending aku lah ya. Nggak punya keturunan tapi masih bisa ngerawat anak. Ayo Fatma, kita pergi. Denger ya kalian, kalau terjadi sesuatu hal sama bayi Nabila, jangan pernah nyentuh bayi Mayang. Ingat itu. Nabila, Mas. Nabila. Mas itu Nabila, anak itu, Mas itu. Bu, yang ikhlas. Sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar Fatma, yang ikhlas. Baru saya sebentar aku bahagia sama Nabila, Mas. Lalu Allah mengambil Nabila, Mas, dari aku. Mungkin itu yang terbaik untuk anak kita. Karena dokter bilang, Nabila memiliki masalah pernafasan. Udah sabar ya. Nabila, Mas, Nabila. Udah Fatma, sabar. Kita masih punya Mayang. Mbak Utami gak akan mengizinkan aku memegang Mayang, Mas. Bagaimanapun juga, Mayang itu darah daging kita, anak kita. Tapi Mbak Utami gak akan mengizinkan, Mas. Dia itu terlalu sakit hati dengan pernikahan kita. Gak mungkin, Mas. Iya, aku akan bicara pelan-pelan dengan dia. Kalau Mbak Utami gak mengizinkan gimana, Mas? Fatma, ayo kita pulang. Kamu yang tabah, yang sabar. Tuhan lebih sayang pada Nabila. Ya? Ayo kita pulang. Ya? Kamu lihat. Apa-apaan sih kamu? Jangan pernah sentuh anak ini. Tapi kan dia anak aku juga, Mbak. Siapa yang bilang ini anak kamu? Kamu lupa sama perjanjian ini, ha? Tapi, Mbak. Tapi apa?
Siapa yang pernah bilang bahwa aku nggak bisa punya anak? Kamu ingat ya, ini adalah karma kamu. Tami, Apa Mas? jaga mulut kamu. Memang benar kan kata-kata saya? Ayo jawab, benar kan? Dan benar juga kan bahwa anak yang kalian asuh itu udah meninggal? Ayo jawab, kamu jangan diam aja. Aku tahu pasti kamu belain dia. Ingat ya, kalian menandatangani perjanjian ini. Jadi mulai sekarang dan mulai besok-besok kalian nggak boleh sentuh anak ini. Kamu sadar nggak kenapa aku tidak pernah memperbolehkan kamu untuk mendekati Mayang? Karena aku tahu suatu saat kamu atau kamu akan berkicau bahwa dia adalah anak kalian. Enggak Mbak, enggak. Saya janji Mbak, itu semua nggak akan terjadi. Tapi Udah diam. Saya nggak percaya sama kamu. Pergi kamu. Ini anak saya. Ingat itu. Kenapa sayang? Aus ya? Kasihan. Itu bukan ibu kamu. Ibu kamu aku. Iya kan? Sayang. Udah dong. Nggak usah kamu ingat-ingat nenek kamu lagi. Palingan juga nenek kamu sekarang lagi teriak-teriakan tuh di neraka. Udah, taruh. Bu malas liatnya. Yaudah deh. Anaknya mama sarapan dulu ya sayangnya. Mah, aku sebel deh. Kenapa sih si Bi Fatma tuh sering banget ngeliatin aku? Kayaknya dia pengen banget sok dibilang perhatian. Udahlah, kamu gak usah perhatiin dia ya. Paling ujung-ujungnya dia cari perhatian sama kamu aja. Deket-deket sama kamu supaya bisa kamu kasih ini itu. Iya kan? Udah gak usah pikirin. Mayang, ini sarapan dulu. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa, nak? Jangan pernah panggil aku nak. Aku bukan anak Bibi. Ya Allah, seandainya aja Mayang tahu kalau aku ini ibu kandungnya. Lagipula Bibi kan tahu aku alergi sama udang. Terus kenapa masak udang? Sengaja mau nyiksa aku. Enggak sama sekali, nak. Ya udah Bibi bikinin makanan yang lain buat kamu ya. Udah nggak usah. Masak aja sendiri. Hei Fatma, kan kamu tahu anak saya ini gak bisa makan udang. Kenapa juga kamu kasih udang? Kalau anak saya kenapa-napa gimana coba? Hah? Mah, lain kali kasih tahu ya sama dia. Kalau masak itu jangan mikir buat dirinya sendiri. Tuh, denger ya Fatma. Barusan anak saya ngomong apa? Dengerin! Nah, sayang, nanti kita makan bareng-bareng aja di luar yuk. Kamu mau makan apa? Udah, aku pikirin. Ya Allah. Maaf, cari siapa ya? Mayangnya ada. Oh, ada. Sebentar ya, saya panggilin. Sayang. Bi, gimana sih? Bukannya disuruh masuk? Yaudah, bikin minuman ya, 2. Kok kamu lama sih? Tadi aku kena macet, maaf ya. Kok masih bengong aja sih? Bikin minuman 2. Masya Allah, Mayang? Mayang! Mayang, buka pintunya! Mayang! Mayang, kamu keluar. Keluar kamu. Ada apaan sih? Berisik banget. Kamu tuh gak baik berdua-duaan di kamar. Apa gak sebaiknya ngobrol di luar aja? Emangnya kenapa sih? Ya karena kalian berdua tuh bukan ngurim. Mayang, pembantu kamu kok ini so suci banget lagi. So nasihatin aku lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh di sini cuma tamu. Kok kamu gak sopan? Oh, jadi sekarang kamu ngajarin aku? Saya cuma berusaha ngingetin aja kok. Kamu ini bukan siapa-siapa ya. Jadi jangan ngatur-ngatur aku. Atau mau aku bilangin sama ibu? Terserah kamu, Mayang. Tapi ibu gak suka kamu berperilaku seperti ini. Ibu? Kamu itu bukan ibu aku. Mayang, udah deh. Aku tuh capek tau gak dinasihatin kayak gini. Mendingan kita aja yang ngalah. Udah kita keluar aja. Inget ya, kalau sampai Dani marah dan mutusin aku,
aku nggak akan diem aja. Gua bete tau nggak? Ya aku juga bete. Ntar aku tegur deh dianya. Alah udahlah, nggak usah alas-alasan. Gua itu paling nggak suka dinasehat-nasehatin ya. Ya tapi kamu jangan pulang dong. Ah udahlah. Dani. Fatma, awas aja loh. Astagfirullahaladzim. Mayang, kamu kenapa? Aku benci tau gak sama kamu. Karena kamu dari itu marah sama aku. Mayang, ibu ngelakuin semua buat kebaikan kamu. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku ya, jadi jangan so nasihatin aku. Kalau kamu emang perempuan baik-baik, kamu tuh gak mungkin nikahin laki-laki yang udah beristri. Mayang, udah ya. Kamu keluar dulu biar ibu yang bicara sama Fatma. Tega sekali kamu, Mbak. Kamu kenapa mengajarkan Mayang seperti itu? Heh, siapa yang ngajarin? Kamu juga sih sok kepedean. Udahlah, mulai sekarang kamu urus aja urusan masing-masing. Ngerti kamu? Dan ingat ya, kamu udah ngambil suami aku. Tapi kamu gak akan pernah bisa mengambil kehidupan aku sama Mayang. Apalagi sampai kamu ngambil bagian harta aku. Ingat itu. Dan sekali lagi ya, kalau sampai Mayang tahu siapa ibu kandung sebenarnya, siap-siap kamu angkat kaki kamu dari sini. Kenapa belakangan ini aku suka sakit kepala seperti ini, Allah? Mayang, kamu mau kemana, nak? Mayang mau ketemu sama Dani. Ngapain sih? Nanti dia kan kesini juga. Gak mungkin, Bu. Dani itu lagi marah sama Mayang. Gara-gara perempuan itu tuh. Sayang, dengar kata ibu ya. Laki-laki itu gak perlu kamu kejar. Dani gak akan kemana-mana kok. Lagian aneh deh. Kenapa sih ibu ngebiarin perempuan itu nikah sama ayah? Sayang, itu bukan salah ibu. Itu jelas-jelas salah mendiang nenek kamu. Ini loh, nenek kamu tuh punya janji sama orang tuanya Fatma. Janji apa? Zaman dulu, nenek kamu tuh punya janji kalau mereka sama-sama dewasa, mereka akan dijodohkan. Tapi pada kenyataannya kan ayah kamu tuh menikah duluan sama ibu. Tapi ya karena terlanjur janji, nenek kamu harus tepatin. Takut kena sial katanya nanti. Ayah juga mau aja. Kolot banget sih. Yaudah deh, Mayang mau ketemu sama Dani ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Hati. Aku senang melihat penderitaan kamu, Fatma. Aku balasnya dengan anak kandung kamu sendiri. Rasain kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata saya terkena kanker getah bening, Dok. Iya, Bu. Jadi hidup saya udah gak lama, Dok. Saya nggak bisa bilang begitu, Bu. Karena hidup dan mati itu adalah kuasa Allah, Bu. Mayang, aku janji aku gak bakal ninggalin kamu. Tapi aku punya satu syarat. Aku gak mau tahu, Mayang. Gimana pun cara kamu ngusir orang sok suci itu. Karena sampai kapanpun aku gak bakal main ke rumah kamu ketika Bu Fatma masih ada. Kamu pikirin itu. Ya Allah, aku harus bertahan di dalam rumah ini. Walaupun itu menyakitkan hati hamba. Hamba harus selalu bisa menjaga anak hamba di sini. Di sisa umur hamba. Kuatkanlah hamba, ya Allah. Bu Fatma! Bu Fatma! Ngapain aja sih di kamar? Iya, Mayang. Maaf, Ibu belum sempat bikinin kamu makanan. Dari tadi ngapain aja sih di kamar? Ingat ya Bu Fatma, selama ayah nggak ada di rumah, Bu Fatma bukan siapa-siapa. Jadi jangan sok ngerasa tuan rumah di sini. Yaudah sana masakin makanan. Ibu ikhlas ngelayanin kamu, Nak.
Ibu akan lakuin apapun buat kamu. Kok masih bengong aja sih? Buruan, lapar nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok kamu pulang nggak bilang-bilang? Iya, dadakan. Tapi kamu sakit, ha? Ya Allah, pengen sekali rasanya aku terus terang sama Mas Rasid soal penyakitku. Tapi aku gak mau. Aku gak mau akhirnya jadi beban buat Mas Rasid. Fatma, kalau kamu sakit, ya udah kamu istirahat aja. Nanti biar Utami yang urus. Nggak usah Mas. Bener. Udah lah Mas, kamu masih ingat kan kalau kita masih punya perjanjian? Aku nggak mau sampai Mayang tahu. Jadi kamu nggak usah buat sesuatu sampai Mayang tuh curiga. Soalnya ini satu-satunya cara supaya aku tetap bisa dekat sama Mayang. Jadi begitu ya, kamu dengerin ibu yang tanya. Assalamualaikum. Ayah? Loh, kok kamu pulang nggak bilang-bilang sih Mas? Iya, ngedadak. Mayang, kamu ke dapur pergi bantu ibu kamu masak. Mas, itu bukan ibunya deh. Iya, maksud aku, Fatma kan istri aku juga. Jadi dia panggil ibu juga. Ya, tapi kan beda ya, ibu kandung sama ibu tiri. Ya udah deh, aku lapar. Mas, awas ya, sampai kamu keceplosan kayak gitu lagi depan Mayang. Iya. Aku sebentar kok di sini. Besok aku harus pergi ke Sulawesi. Ada urusan di sana. Bagus deh, biar aku sama Maya bebas nanya si Fatma. Tapi aku di Sulawesi nggak lama. Karena aku bisa serahin urusannya ke orang lain. Jadi aku bisa via telepon dari sini. Aduh, kalau dia lama di sini, aku nggak bisa nanya si Fatma lagi. Ya udah deh, aku ke dapur dulu bikinin kopi buat kamu. Lama banget sih masaknya. Oh ya, Bu Fatma, jangan ngomong aneh-aneh soal Dani ke ayah ya. Iya, tapi Tapi apa? Bu Fatma tahu kan, aku nggak pernah main-main. saya ini cuma pengen kamu bisa dapetin laki-laki yang terbaik buat kamu. Yang bisa jadi imam buat kamu dan bisa nuntun kamu ke jalan Allah. Udah deh, bisa ceramah. Ingat ya, jangan pernah ngatur aku soal apapun. Kamu tuh bukan ibu aku. Udah cepetan masaknya, lapar nih. Mayang, ayah kamu bilang katanya ayah kamu akan lama tinggal di sini. Ayah bakalan tinggal lama di sini. Aduh, bisa-bisa dia nggak setuju aku sama Dani. Yang lebih parahnya lagi, Fatma itu bisa semena-mena sama kita. Itu loh masalahnya. Bener juga sih. Tunggu deh. Ibu harus mikir nih sebelum semuanya terlambat. Gimana ya caranya supaya Fatma itu keluar dari rumah ini dan juga supaya kamu bisa menikah sama Dani secepatnya supaya ayah kamu nggak tahu siapa Dani sebenarnya. Iya Bu, Maya setuju. Gue sih mau aja. Tapi dengan satu syarat. Kalau kamu bisa ngusir perempuan so suci itu dari rumah kamu. Iya, aku usahain. Tapi aku nggak janji bisa cepet. Karena aku harus cari alasan yang pas supaya ayah percaya. Lagi pula, nggak ada salahnya juga kan kalau misalkan kita udah menikah ada dia. Toh, kamu udah jadi suami sah aku. Jadi, kamu bisa ngelakuin apa aja sama dia. Mayang. Kamu kan tahu, aku udah bete banget sama perempuan so suci itu. Aku paling gak mau dinasehat-nasehatin sama orang lain. Kamu tahu, lagian kamu juga yang pernah bilang ke aku, ayah kamu akan sering tinggal di rumah kamu.
Dia bisa aja berbuat seenaknya sama aku. Pikir dong, Mayang. Ya udah deh. Pokoknya aku nggak mau tahu. Gimana cara kamu buat nyelesain 2 PR itu? Kalau udah selesai dua-duanya, baru kita bisa nikah. Mayang mana? Mayang lagi pergi Pak, nemuin temennya namanya Dani. Dani? Siapa Dani? Enggak Pak, yang namanya Dani itu temennya baik kok. Udah Papa tenang aja ya. Udah, Mama yang jagain Mayang ya. Ma, pulang Papa dari Sulawesi, suruh Mayang temuin Dani Papa, ya? Iya Pak. Ya udah, Papa jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak yakin sama Dani? Maksud kamu? Apa Mbak nggak perlu tahu Dani itu siapa? Dengar ya, kamu nggak perlu tahu dan nggak perlu ikut campur. Itu urusan Mayang, bukan urusan kamu. Tapi saya perlu tahu Mbak siapa pendamping Mayang, karena saya ibunya Mayang. Apa? Kamu bilang kamu ibunya? Jangan mimpi. Ingat ya, pada kenyataannya ibunya adalah saya, bukan kamu. Ingat. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berikanlah anak hamba jodoh yang terbaik ya Allah, yang selalu bisa menuntun anak hamba ke jalan-Mu ya Allah. Biarkanlah yang baik terlihat baik dan yang buruk terlihat buruk ya Allah. Amin ya Allah. Fatma, stop berdoa kamu. Itu kenapa ya? Kamu masakan sedikit banget. Masak cuma buat masak nasi doang ya? Kamu nih udah dikasih numpang nggak tahu diri lagi. Oh Mbak, emang masakannya nggak cukup? Emang sengaja kan kamu nggak mau masakin aku? Iya kan? Nih. Tuh. Beli makanan. Aku lapar. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini selama ini dilakuin sama Dani. Woi! Kurang ajar lu Fatma! Ya Allah. Kacau nih orang. Fatma. Mau lu kabur kemanapun gak bakal bisa lu hilang dari gue. Fatma, kalau misalkan lu ketemu sama gue, bis tau gak lu? Kacau ini orangnya. Suci gak jelas juga. Dan, cepetan Dan, buruan, bahaya. Waduh. Ya Allah, aku gak mungkin menyerahkan Mayang kepada lelaki seperti itu. Mbak, saya mohon Mbak, saya tuh lihat sendiri Dani itu berbuat apa Mbak. Pisahkan Mayang dengan Dani. Aku jadi budak deh. Kamu tuh ngomong apa sih? Dani lagi. Emang gak ada topik yang lain apa? Emangnya Dani sekotor itu apa? Sampai kamu ngerasa diri kamu paling bersih, begitu? Bukan Mbak, tapi saya lihat sendiri. Dani itu... Dani kenapa? Apa yang kamu tahu tentang Dani? Sini jelasin sama aku. Emangnya enak dimarahin sama anak sendiri? Rasain kamu. Maya, ya Allah. Ayo jelasin apa yang kamu lihat soal Dani. Dia juga belum bilang sama ibu. Yang dia bilang katanya kalau dia minta supaya kamu ngejauhin Dani. Cuman itu.
Berani-beraninya ya kamu bilang sama ibu buat aku jauhin Dani. Yang ada kamu tuh harus jauhin aku sama keluarga aku. Kamu pikir kamu tuh siapa, ha? Kamu itu nggak lebih dari pembantu walaupun udah nikah sama ayahku. Jadi nggak usah ngatur-ngatur hidup aku. Ingat ya, kalau kamu ngomong aneh-aneh soal Dani, aku bakalan bikin kamu nyesel seumur hidup. Aduh, sakit ya? Sakit itu di sini. Gimana gitu rasanya disakitin sama anak sendiri? Ya udah ya, kamu terima aja ya nasib kamu, Fatma. Tapi Mbak, aku nggak mungkin mengizinkan Mayang nikah sama Dani. Loh, tadi kan depan anaknya kamu nggak ngomong apa-apa. Kenapa kamu nggak sebutin alasannya coba? Kan ada anaknya tadi. Saya minta tolong sama Mbak Utami. Karena saya pikir Mbak Utami bisa menasihati Mayang. Aduh, kalau soal itu, maaf. Aku nggak bisa bantu kamu ya. Mbak harus dengerin aku, Mbak. Dani itu pengedar, Mbak, dan saya lihat sendiri. Aduh, kok serem banget ya kedengarannya? Masa sih pengedar? Tapi masalahnya ya, coba kamu ngomong sama semua orang. Nggak ada yang percaya sama kamu tuh nggak? Ya Allah. Mayang, gawat nih. Kalau pernyataan Fatma bener dan ayah kamu tahu bisa kiamat. Aduh. Coba deh, kamu cari tahu apa benar Dani itu seorang pengedar. Hah? Gak mungkin, Bu. Dani itu anak orang kaya. Bapaknya juga punya minimarket. Iya, tapi kan itu kata orang. Tapi lebih baik kita cari tahu sendiri deh. Dan kalau ternyata itu benar, Fatma bisa menang. Siap-siap aja kita diusir sama ayah kamu. Kamu mau? Yaudah deh, nanti Mayang nanya sama Dani. Mau saja tuh orang, kalau sampai ngada-ngada. Aku tuh emang udah yakin dari awal kalau ibu tiri kamu itu gak suka sama aku. Jadi dia buat alasan murahan biar kamu gak suka sama aku. Iya, aku ngerti. Ya udah, kalau kamu ngerti ya selesain. Maksud aku, kamu bukan pengedar kayak apa yang dia bilang kan? Emang susah ya ngomong sama kamu. Sekarang gini deh, kamu tuh percaya dia atau aku sih? Ya nggak gitu. Kan aku cuma masihin aja. Kok kamu malah marah-marah sih? Ya jelas marah dong, Mayang. Itu tuh ibu tiri kamu tuh buat recehan kayak gitu. Bilang-bilang aku yang aneh-aneh. Ya udah. Di sini kan aku cuma mastiin kamu itu pengedar atau bukan. Jadi kamu bilang aku pengedar? Kamu bilang aku pengedar? Gila apa aku? Gak bakalan mungkin lah, Mayang. Aku nyari penyakit jadi pengedar. Kamu yakin? Kok kamu malah curiga gitu sama aku? Ya udah deh, gampang. Kita tinggal batal nikah aja. Bukan curiga. Kan aku cuma mastiin kamu bukan pengedar. Kan aku udah bilang sama kamu. Biar hidup kita tenang, ya kamu tinggal usir aja dia. Gampang kan? Aku harus punya alasan yang kuat buat ayah aku ngusir dia. Kamu ngusir dia? Gampang, Mayang. Gampang banget. Serahin urusan itu sama aku. Kamu mau ngapain? Aku takut. Jangan pakai cara kriminal. Udah pokoknya, kamu tenang aja sama aku. Kamu tinggal lihat hasilnya nanti. Bu, kenapa Bu? Itu target kita, Bon. Naik. Naik sini, Bu. Jadi gimana saya? Hati mah. Pintar. Kamu kok bisa sih kepikiran sampai ke situ? Bisa dong.
Kan aku udah bilang sama kamu, kalau urusan kayak gini tuh, serahinnya sama Dani. Jadi Tan, aku sering lihat orang itu penyakitan, dia gampang pingsan. Jadi aku ikutin aja dia. Makasih ya, Dan. Sama-sama, Tante. Bi Fatma! Bi! Kau manggil ibu, Nak. Udah dibilangin jangan bilang Bu. Tapi Bibi. Itu kan bukan ibu aku. Tinggal sih. Ada apa, Mayang? Astagfirullahaladzim. Mayang? Kaget ya? Aku lebih kaget lagi lihat foto ini. Astagfirullahaladzim. Enggak, Mayang. Gak usah sok kaget deh. Kamu bisa yang ngomong aneh-aneh soal Dani. Tapi kamu sendiri lebih kotor tau gak? Mayang, foto itu pasti rekayasa, Nak. Laki-laki di foto itu emang pernah menolong ibu. Udah deh gak usah alasan. Gak mungkin orang nolongin semesra itu. Sekarang juga, kamu beresin baju-baju kamu pergi dari rumah ini. Aku gak mau rumah ini jadi omongan tetangga. Sekarang kamu pergi! Ya Allah, Mayang. Kamu mau percaya sama ibu? Ibu gak mungkin ngelakuin hal sehina itu, Mayang. Aku bilang pergi! Demi Allah, aku gak pernah ngelakuin itu semua. Kamu tenang aja. Kalau dia mau pergi dari sini, biar ibu yang ngusir. Ayo, Mbak. Apa? Ini apa yang alasan? Ayo. Sini. Mbak! Nih, bawa pergi tuh. Pergi kamu. Pergi. Percaya sama saya, Mbak. Foto itu cuma rekayasa. Alah, udah gak usah alasan kamu. Tapi akhirnya saya senang, tau gak sih? Saya senang akhirnya kamu diusir sama anak kamu sendiri. Ya Allah. Gak usah, Masya Allah. Fatma, kalau kamu sakit hati, saya justru lebih sakit hati daripada kamu. Semenjak kehadiran kamu di rumah saya itu kiamat buat saya. Tapi akhirnya saya senang, saya bisa balas dendam menggunakan anak kamu. Pergi saya bilang. Pergi sebelum Mayang malah bikin kamu sakit hati lagi. Saya akan pergi, Mbak. Tapi saya akan menunggu Mas Rashid datang. Apa kamu bilang? Sama aja, percuma. Dia akan ngusir kamu juga setelah dia tahu perselingkuhan kamu. Makin parah kamu. Keluar. Mbak, saya nggak pernah lakuin itu semua, Mbak. Udah nggak usah, udah saya nggak mau dengar alasan kamu. Pergi. Pergi saya bilang, pergi. 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 Mas, udah dong Mas, yang sabar dong Mas. Aku ngerti kok perasaan kamu. Mayang aja histeris loh. Siapa sih yang nggak marah kalau tahu ayahnya dihianatin kayak gini, Mas? Enggak. Aku nggak nyangka Fatma kayak gini. Mas, tunggu dulu. Kamu mau kemana? Aku harus temui Fatma. Aku harus tahu siapa laki-laki ini. Mas, kalau kamu nemuin Fatma, sama aja nggak sih kamu merendahkan diri kamu sendiri? Justru itu, aku harus tahu yang sebenarnya. Jika dia cinta sama laki-laki ini, aku akan ceraikan Fatma. Dan aku akan suruh laki-laki itu menikahi dia dengan cara yang baik-baik. Mas, sudahlah Mas. Fatma itu sudah berkhianat sama kamu. Tunggu. Ngapain lagi sih kamu, Mas? Kebetulan kamu ada di sini. Sekarang kamu kasih tau Ayah, dari mana kamu dapat foto ini? Dari teman Mayang ya. Kebetulan dia tahu Bu Fatma tinggal di sini, makanya dia foto. Siapa teman kamu? Jadi kalau ayah nggak ketemu sama Bu Fatma, teman kamu itu bisa bantu ayah untuk temuin mereka. Gawat, kalau sampai ayah ketemu Fatma, bisa beda lagi nih. Bukan nggak mungkin ayah benar percaya sama Fatma. Mas, udah dong, kamu mau kemana? Kalian ini kenapa sih? Selalu aja ngelarang aku. Apa jangan-jangan ada yang kalian sembunyiin?
cepetan. Sekarang juga kamu telepon Dani, bilang kalau ayah kamu itu mau ke rumah Fatma. Cepetan. Fatma! Bapak cari siapa? Ayah, udah ya cukup. Bapak suaminya Fatma. Baik, saya akan jelasin. Sebenarnya saya sudah tidak mau lagi hidup seperti ini. Tapi Fatma selalu memaksa saya. Apalagi dia selalu bilang kalau dia itu butuh seseorang. Tapi saya selalu bilang sama dia, kalau sudah tidak kuat, kenapa gak minta cerai saja? Terus apa kata Fatma? Dia tidak ada keberanian lagi. Ya udahlah ya, cowoknya juga udah ngaku kok. Kalau kamu memang mau sama istri aku, nikahi dia secara baik-baik. Gimana? Buat lu? Thank you, bos. Sama-sama. By the way, acting lu bagus juga nih. Jago lu. Senang berbisnis sama lu. Sip. Halo, Bon. Sekarang lu lepasin aja itu perempuan. Udah gak berguna dia. Mas, Iya. tehnya. Mayang mana? Tadi ada. Soal Dani bagaimana? Sepertinya sih Dani mau melamar Mayang secepatnya, Mas. Apa kamu yakin sama pilihan Mayang? Kayaknya sih begitu, Mas. Kok kayaknya? Kamu harus kasih aku jawaban yang yakin dong. Buat apa kamu ada di rumah? Mas, gini ya. Setahu aku ya, Dani itu orang baik-baik, anak baik-baik. Cuma kalau misalkan aku tanya-tanya soal pribadinya, ya nggak mungkin dong. Ya nanti dia tersinggung, gimana sih kamu? Aku kan gak suruh kamu tanya kepribadian dia. Kamu cukup aja lihat gerak-geriknya. Apakah dia pantas jadi imam untuk Mayang? Mau pantas kek, mau enggak kek? Emangnya aku pikirin? Lagian aku ngambil Mayang itu untuk nyakitin perempuan itu. Bukan jadi anak aku yang sebenarnya, gimana sih? Perasaan pintunya kekunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kayaknya ada ribut-ribut kecil dari rumah Mufat. Ribut-ribut kecil, Bu. Kurang jelas sih, tapi kayaknya ada suamimu deh. Mas Rasid. Iya, sama istri pertamanya, sama anaknya juga. Tolong, Mbak. Saya mau ketemu sama Mas Rasid, Mbak. Kamu perempuan gak tahu diri. Ngapain kamu datang ke sini nyari suami orang, ha? Saya mohon kali ini aja, Mbak. Saya mau ketemu sama Mas Rasid. Mau saya jelasin semuanya. Pergi. Ngapain lagi ke sini? Udahlah, Ayah tuh udah muak sama kamu. Tolong, saya cuma mau ketemu sama Mas Rasid. Bilangin ya. Pergi. Pergi saya bilang. Pergi. Yaudah, masuk. Ya Allah, hamba rela sakit di sini ya Allah. Asalkan hamba masih bisa dekat dengan anak hamba. Ada apa tadi ribut? Cuman orang minta sumbangan. Iya, Mas. Ada orang minta sumbangan terus maksa lagi. Minta sumbangan malam-malam? Iya, tapi sekarang orangnya udah pergi kok, Mas. Ya sudah, lain kali kalau ada orang minta sumbangan jangan diributin. Kamu kasih aja. Itu ladang amal buat kita ya. Ini loh. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Hai, Tante. Tante. Kebetulan tadi Dani beli sesuatu buat Tante. Ih, nggak usah repot-repot. Makasih ya, sayang. Ayo silakan duduk.
Sayang, aku sholat dulu ya. Pak, Dani mau sholat dulu. Oh iya, silakan. Mari Om. Pak, gimana? Kelihatannya anaknya baik kan? Iya, kelihatannya baik. Jangan diliatin aja, ajak ngobrol dong. Kalau kalian memang sudah saling mencintai, ya kan Om juga udah tahu bagaimana Dani. Jadi Om setuju-setuju aja kalau kalian menikah. Kami datang ke sini berniat untuk melamar putri Bapak. Jika diizinkan, kami sangat berterima kasih. Gimana? Pokoknya aku masih butuh jasa bapak sama ibu buat pernikahan aku nanti. Gimana? Baik. Nanti kekurangannya tinggal aku tambahin. Gampang. Bahkan Mayang pun nggak tahu sebenarnya yang tadi itu orang tua palsu. Itu kan anaknya Bu Fatma yang mau nikah. Ibu dapat undangan ini dari mana, Bu? Dari tetangga sebelah, kan dia diundang. Ya Allah. Kenapa Bu Fatma? Bukannya senang, kok jadi panik Bu Fatma? Enggak kenapa-napa, Bu. Ibu sudah berusaha melindungi kamu dari laki-laki itu. Tapi kenapa kamu gak percaya sama ibu? Kamu malah mau menikah sama laki-laki itu. Ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau saudara Dani bin Hartono dengan saudari Mayang binti Rashid dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Mayang binti. Jangan pergi! Wah! Saudara Dani. Anda kami tangkap. Apa salah Dani, Pak? Saudara Dani ditangkap karena telah menjual perempuan di bawah umur. Dan juga telah menjual narkoba di wilayah ini. Tapi tenang, semuanya bisa dibicarakan di kantor polisi. Saudara Dani ini adalah target kami selama ini. Kami minta maaf, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Justru saya senang. Jadi kebohongan laki-laki ini semua sudah terbongkar. Terima kasih, Pak. Bawa dia. So. Ayo. Ayo ikut kami. Ayo. Ayo jalan. Ayo jalan. Alhamdulillah, aku nggak jadi nikah sama Dani. Allah masih melindungi anakku dari laki-laki itu. Terima kasih ya Allah. Kurang ajar. Bisa-bisanya anak itu bohongin kita. Tapi selama aku nggak ada, seharusnya kamu cari tahu siapa dia sebenarnya. Mas, kok kamu malah nyalain aku sih, Mas?
Laki-laki itu pilihan Maya, bukan pilihan aku. Gimana sih kamu? Karena kamu ibunya. Kamu bisa nasihatin dia kan? Naluri ibu pasti muncul saat anaknya dalam bahaya. Atau karena dia bukan anak kandung kamu, jadi kamu nggak mau jagain dia dengan benar-benar. Maksud kamu apa sih, Mas? Maksud ayah? Mayang bukan anak ibu. Enggak sayang, itu semua nggak bener. Papa kamu bohong kok. Kamu jangan dengerin papa kamu ya sayangnya. Atau jangan-jangan kamu mau melampiaskan dendam kamu. Kamu sengaja bikin malu anak kamu ini biar Fatma hancur. Bu Fatma, ibu kandung Mayang. Enggak sayang, itu semua nggak bener. Ibu kandung kamu tetap ibu. Bukan dia, bukan. Itu nggak bener. Udah waktunya dia tahu yang sebenarnya. Ibu kandung dia adalah Ibu Fatma. Kamu jangan dengerin ayah kamu ya. Itu semua nggak bener. Ya sayangnya. Apa? Aku punya buktinya. Ada akte lahir kamu, kamu lihat aja siapa ibu kandung kamu. Mas, kamu pikir Fatma itu perempuan bener? Kamu tahu kan alasannya kenapa dia dikeluarin dari rumah ini? Hah? Kamu tahu alasannya? Alasannya itu rekayasa. Semuanya itu bohongan. Laki-laki yang ada dalam foto itu dibayar. Aku memang gak yakin dari awal. Kamu sengaja ngeracunin anak ini supaya dia benci sama ibu kandungnya. Kamu jahat, Bu. Kamu ngejauhin aku sama ibu kandung aku sendiri. Sayang, itu gak tulus, itu gak bener. Aku bersumpah sedikit pun aku gak akan pernah maafin kamu. Sayang, enggak sayang, kamu tetap anak ibu. Enggak, sekarang aku mau cari Bu Fatma. Aku gak mau dia kenapa-napa. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku gak akan pernah maafin diri aku sendiri. Sayang, Mayang. Kamu bener-bener keterlaluan, Mas. Dengar dulu penjelasan aku, Mas. Dengar dulu. Mau apa lagi? Semuanya udah jelas kalau kamu itu biang keladinya. Mas, kamu bisa nggak sih dengerin aku satu kali ini aja? Aku juga masih punya perasaan, Mas. Aku masih ingat banget bagaimana ibu kamu membawa perempuan itu ke sini. Tanpa beban apa-apa, ibu kamu menyuruh kamu menikah sama dia. Istri mana sih yang gak sakit hati, Mas? Aku ini masih istri kamu, Mas. Dan aku masih punya perasaan. Semuanya udah terlambat. Fatma gak pernah menyesal, Bu. Karena apa yang Fatma lakuin benar-benar semua untuk kesembuhan Ibu. Assalamualaikum, Bu Fatma. Astagfirullahaladzim. Bu Fatma, ya Allah. Bu. Bu Fatma. Bu. Ibu. Bu. Ini Mayang, Bu. Bu. Cari siapa, Neng? Bu Fatmanya ada. Tadi dibawa ke rumah sakit, kan sakit kepala, terus pingsan. Ibu tahu rumah sakitnya di mana? Ayo santarin yuk. Yuk. Mas. Diam kamu. Aku udah gak mau denger lagi omongan dari kamu ya. Ini koper kamu. Kamu pergi dari rumah ini. Mas, kalau kamu usir aku harus tinggal di mana? Itu urusan kamu. Kamu gak pernah sadar. Kami semua gak pernah mempermasalahkan kekurangan kamu. Tapi apa? Hah? Kamu itu gak tahu diri. Fatma. Kurang baik apa Fatma sama kamu? Dia udah berkorban demi aku, demi kamu, untuk ibu. Sampai kamu akuin anak dia dengan masalahin. Iya, aku tahu. Aku tahu aku salah. Aku minta waktu sama kamu. Aku minta waktu sama kamu. Aku mohon. Aku minta waktu sama kamu untuk bisa. Udah terlambat. Keputusan aku udah bulat.
Kamu aku ceraikan. Sekarang kamu pergi. Pergi! Enggak, Mas, aku mau tinggal di mana, aku gak mau jadi gelandangan. Aku gak mau jadi gembel. Diam! Aku gak mau jadi gembel. Kamu masih punya orang tua. Pergi sana. Aku udah gak urusan lagi sama kamu ya. Mas, gak bisa. Selama ini kamu gak pernah bersikap adil. Selama kita menikah kamu lebih memilih Fatma daripada aku. Gak bisa. Bukan itu. Gak bisa, Mas. Aku ngelakuin ini semua karena aku nurut sama perintah ibu aku. Dan kita terjepit masalah anak. Sekarang kamu pergi. Enggak. Aku gak mau tahu. Kamu pergi. Enggak, Mas, jangan pergi. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, buka pintunya. Mas, buka pintunya, aku mohon. Aku mohon sama kamu. Mayang. Ibu, Mayang. Ibu kenapa nggak bilang kalau ibu itu ibu kandungnya Mayang? Maafin Mayang, Bu. Udahlah Mayang. Ibu udah maafin kamu dari sebelum kamu minta maaf sama ibu. Bu. Bu. Ibu bangun, Bu. Maafin Mayang, Ibu. Ibu. Fatma, maafin aku karena aku gak bisa jaga kamu. Bu, maafin Mayang. Mayang udah kasar sama ibu. Jadi ingetin dah tuh ceritanya. Walaupun sudah dijahatin sama anak, yang namanya ibu kandung tetap aja menunjukkan kasih sayangnya. Bener nggak? Hati seorang ibu itu laksana samudra yang tidak pernah bertepi. 8 ada pantunnya. Buah mengkudu, buah kecapi. Buah kecapi dibelah 4. Hati seorang ibu tidak akan pernah bertepi walaupun anak sering berbuat jahat. Nah, jadi kita ambil pembelajaran. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita buang. Ya kayak kita kalau lagi makan bandeng. Bandeng, dagingnya kita makan, durinya kita lepehin. Kagak mungkin bandeng tuh kita makan seduri-durinya. Lah kalau kita makan seduri-durinya bisa kelolotan, begitu. Lah kita kan kagak mau ya kelolotan begitu kan. Maaf Umi, saya mau nanya. Hadis sama surat apa yang ngejelasin soal itu Umi? Ayatnya Allah sudah pernah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanajziyannalladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Artinya walanajziyannalladzina sabaru ajrahum. Kata Allah, pasti saya balas. Siapa? Alladzina sabaru, orang yang sabar. Dibalas dengan apa? Ajrohum, pahalanya bi ahsani makanu ya'malun, yang mana pahalanya lebih baik daripada apa yang dia perbuat. Makanya mohon maaf ya, sering Umi bilang kita jadi seorang ibu jangan sekate-katenya ya. Jadi orang tua jangan saenake udele dewe kalau ngomong sama anak. Kenapa? Karena ucapan kita, omongan kita, doa kita sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.